Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang KPK dan EPB. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk menentukan KPK dan EPB itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah kalau untuk menentukan KPK kita harus mencari masing-masing kelipatan bilangan. Kemudian untuk menentukan EPB harus mencari faktor dari masing-masing bilangan. Nah, kemudian cara yang kedua menggunakan pohon faktor, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan tabel. Oke, kita langsung masuk ke cara yang pertama. Yang pertama adalah dengan menentukan kelipatan bilangan. Misalkan, tentukan KPK dari 12, 18, dan 24. Oke, dari masing-masing bilangan itu kita cari kelipatannya ya. Nah, kelipatan bilangan 12 ada 12, 24, 36, dan seterusnya. Kemudian kelipatan bilangan 18 ada 36, 54, 72, dan seterusnya. Kemudian kelipatan bilangan 24 ada 48, 72, 96, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing kelipatan bilangan itu, kita cari bilangan-bilangan yang sama. Nah, ternyata ada dua bilangan yang sama, ada 72, kemudian ada 144. Nah, ini kalau kita lanjutkan masih akan kemungkinan ada lagi ya bilangan yang sama. Cukup sampai di sini dulu. Jadi ada dua, ada 72 dan 144. Nah, kita pilih mana yang harus kita ambil. Kita ingat bahwa KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti dari 72 dan 144, karena yang terkecil adalah 72, berarti KPK-nya adalah 72, gitu ya. Oke, menentukan EPB. EPB dari 12, 18, dan 24, kita cari masing-masing faktor dari 12, 18, dan 24. Ada faktor 12, nah faktor dari 12 itu ada 2, 3, kemudian 4, dan 6. Apa sih faktor? Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi. Jadi 12 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Kenapa 5 tidak masuk? Karena 12 tidak bisa dibagi 5, gitu ya. Oke, kemudian berarti faktor 18 ada 2, 3, 6, 9. Kemudian faktor 24 ada 2, 3, 4, 6, dan 8. Nah, dari faktor-faktor ini kita cari bilangan yang sama. Yang sama yang pertama ada yang kedua ya. Oke, 2 sama, kemudian 3 juga sama. Berarti ini adalah faktor persekutuannya ya. Oh, salah. Faktor persekutuannya ada 3. Jadi ada 6, kemudian ada 3, ada 2. Nah, ingat bahwa EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi dari 2, 3, dan 6 yang terbesar yang mana? Nah, yang terbesar adalah 6. Karena itu EPB-nya adalah 6 gitu ya. Oke. Kita masuk ke cara kedua dengan pohon faktor. Oke, setiap bilangan itu kita cari faktornya. 12 dibagi 2 ketemu 6, 6 dibagi 2 ketemu 3. Kemudian 18 sama-sama kita bagi 2 dulu. Selama masih bisa dibagi 2, kita bagi 2. Kalau sudah tidak bisa dibagi 2, berarti selanjutnya harus dibagi dengan 3. Kemudian 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 2 lagi 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, untuk mencari KPK berarti adalah kelipatan persekutuan. Berarti kita ambil faktor. Oke. Kita ambil bilangan-bilangan yang tadi yang sama dari pohon. Nah, kalau bilangan itu sama dari pohon yang berbeda, berarti kita cukup tuliskan satu kali saja. Perhatikan tanda merah itu, lingkaran berwarna merah itu artinya sama. Ya, kemudian ada lingkaran berwarna biru. Nah, perhatikan angka 2. Jadi, di sini satu, ini sama ya dari pohon yang berbeda ini yang Ibu coret ini. Nah, karena dia sama, tiga-tiganya ini dari pohon yang berbeda, maka kita cukup tuliskan satu kali saja. Kemudian ada lagi angka 2 di pohon pertama, ada angka 2 di pohon ketiga, tuliskan satu kali. Kemudian ada lagi angka 2 di pohon ketiga, meskipun tidak ada temannya, kita tuliskan lagi 1. Kemudian ada angka 3 di pohon pertama, angka 3 di pohon kedua, angka 3 di pohon ketiga, tuliskan satu kali. Ada angka 3 di pohon kedua, tuliskan satu kali. Nah, 2 kali 2 kali 2,
boleh kita tulis menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Jadi KPK-nya adalah 72. Nah, kalau EPB bagaimana? Untuk EPB, kita hanya akan mengambil bilangan yang sama dari ketiga pohon. Ya, kalau tidak ada di ketiga pohon, hanya ada di 2 pohon, nggak boleh diambil. Nah, yang sama dari ketiga pohon yang mana? Ini dia, 1, ya. Jadi angka 2. Ini dia 2, kemudian ini lagi ada angka 3. Pohon pertama ada angka 3 di pohon kedua, ada angka 3 di pohon yang ketiga. Maka sini kita tuliskan. Masih ada yang sama? Tidak. Ada angka 2 di pohon pertama, ada angka 2 di pohon ketiga. Tapi tidak ada lagi angka 2 di pohon kedua. Jadi nggak boleh diambil ya. Karena itu EPB-nya adalah 6. Kemudian cara yang ketiga menggunakan tabel. Oke. Jadi kita buat tabelnya seperti itu, letakkan bilangan-bilangannya. Nah, kemudian kita bagi masing-masing dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, 18 bagi 2 9, 24 dibagi 2 12. Kemudian kita bagi lagi, 6 kita bagi 2, dapatnya 3, 9 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap tuliskan 9, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Masih ada yang bisa dibagi 2? Masih, yaitu angka 6 ya. 6 masih bisa dibagi 2. Jadi kita bagi lagi dengan 2. Oke, 3 tidak bisa dibagi 2, tuliskan 3. 9 tidak bisa dibagi 2, tetap 9. 6 dibagi 2, 3. Nah, masih ada bilangan yang bisa dibagi dengan 2? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita lanjut dengan angka 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Kemudian bagi lagi dengan 3. Nah, ketika hasil akhir sudah sama dengan 1 semua seperti ini, berarti prosesnya selesai. Nah, sekarang kita tinggal mengambil KPK. Mana KPK-nya? Untuk mencari KPK, semua yang ada di pinggir ini kita masukkan ke dalam KPK. Ya. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 3, dikali 3, atau sama dengan 72. Nah, kalau EPB bagaimana? EPB hanya bilangan yang bisa membagi dari ketiga bilangan ini. Ingat di sini ada angka 2 ini tadi. 2 bisa membagi 6, bisa membagi ini tadi ya. Oh maaf, salah. Bukan ini. Yang ini 2-nya. Oke, ini 2 yang di atas ini. Jadi 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. 18 bagi 2, 9. 24 bagi 2, 12. Jadi 2-nya masuk ke sini. Oke, kemudian ada angka 3. Ini tadi 3-nya. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Jadi 3 yang ini masuk ke sini. Kemudian kita kalikan. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Karena itu EPB-nya adalah 6. Jadi itu 3 cara menentukan KPK dan EPB. Nah, untuk tugasnya, kalian mengerjakan tugas nanti menggunakan 2 cara ya. Cara yang pertama dengan pohon faktor, cara yang kedua dengan menggunakan tabel. Berarti 2 soal ada 4 penyelesaian. Gitu ya. Dan tolong kerjakan sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan pada video ini. Oke, baik Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.